Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa hikmatan bis-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga kuliah Informatik dan Teknologi bersama saya Debi Supadi. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan bahas tentang variabel integer atau variabel yang menampung bilangan bulat positif ataupun negatif. Namun sebelum masuk ke materi inti tentang variabel integer, saya akan review apa yang sudah we have learned yesterday. They are, first, we have learned about variable string, and we have learned about how to assign a variable and how to declare variable and how to use it. Nah, ketika Anda mempelajari variable string di pertemuan sebelumnya, saudara sudah mengenal bagaimana cara mendeklarasikan variabel, yaitu dengan keyword var. Kemudian diikuti nama variabel, titik 2, dan tipe variabelnya. Oke, saya akan menggunakan Notepad supaya lebih jelas. Oke. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel? Kita gunakan keyword var, diikuti dengan nama variabel, kemudian titik 2 dan tipe variabel, titik koma. Contoh, kita sudah mengenal variabel nama kemarin bertipe string. Nah, berarti nama ini adalah variabel bertipe string, maka data yang ada di dalam variabel nama itu harus bertipe string. String kemarin dikatakan adalah pengenal, adalah jenis tipe data yang menampung alphanumerik. Alpha itu adalah karakter, sementara numerik adalah angka. Nah, ini cara mendeklarasikan variabel string. Kemudian minggu kemarin itu sudah mengenal operator assignment atau penugasan atau pemberian nilai, yaitu dengan operator titik 2 sama dengan. Nah, ini adalah operator assignment, pemberian nilai, penugasan. Contoh, kemarin kita buat misalkan nama diberi nilai Agus. Nah, variabel nama ini yang sudah kita deklarasikan bertipe string itu punya nilai Agus. Nah, Agus ini adalah nilai dari variabel nama. Nah, untuk memberikan nilai pada suatu variabel digunakan operator assignment. Minggu kemarin kita belajar tentang semikolon. Semikolon adalah akhir dari kode. Jadi setiap kode harus diakhiri dengan semikolon. Kalau Anda membuat kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, akhir kalimat tersebut adalah berupa titik. Nah, kemudian minggu kemarin kita sudah mengenal object label, kemudian object label, we have done it, and object edit, and then object button, and they are all we have learned yesterday. So now we are going to learn about integer. So what we have learned yesterday akan kita pakai di pertemuan sekarang. Ya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke agenda apa yang akan kita pelajari di hari ini. You need to know about what is the variable integer. You need to know how to declare it. You need to know how to use it. Nah, pada dasarnya pertemuan yang kemarin itu sudah membahas bagaimana mendeklarasikan variabel, bagaimana menggunakannya. Untuk lebih jelas tentang materi ini, saya akan demokan langsung tentang variabel integer. Oke. Saya bawa ke Notepad. Nah, apa itu integer? Integer adalah tipe data, jenis tipe data
dalam bahasa informatika yang menampung bilangan bulat positif atau negatif. Ini sederhana begini. Nah, berarti kalau kita punya variabel integer, maka variabel itu hanya bisa menampung bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Pecahan dia tidak bisa. Desimal dia tidak bisa. Nah, contoh dari variabel ini apa? Contoh variabel ini adalah misalnya X sama dengan 2. Ini contoh dari variabel integer, di mana 2 adalah positif. Disimpan di identifier atau variabel X. Kalau saya punya data misalkan Y sama dengan 2,5. Nah, kalau kita punya nilai seperti ini pecahan, maka Y ini bukan integer, tapi ini adalah pecahan. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Atau kita punya data berikutnya Z sama dengan 40. Nah, 40 ini adalah bulat positif. Berarti Z adalah integer. Kalau saya punya sana A sama dengan min 2, maka A adalah bertipe integer karena dia mendapat nilai min 2, negatif 2. Bilangan bulat negatif 2. Clear? Mudah-mudahan clear. Nah, tentang jangkauan integer seperti apa, rank atau kapasitas kemampuan integer seperti apa, ini dia mampu menampung sampai di angka kurang lebih, kalau saya tidak salah ini, itu kurang lebih sampai ke angka 2 miliar ini. Plus 2M min 2M. Artinya kemampuan variabel tipe data integer itu menampung sampai angka 2M. Miliar kalau saya salah. Bisa Anda lihat nanti di helpnya DLP itu ada tentang jangkauan atau rank. Tapi di jurusan saudara saya tidak akan bahas detail seperti itu karena itu kajian informatika. Saudara cukup tahu bagaimana menggunakan integer di dalam aplikasi pembelajaran kita. Oke, itu tentang integer. Sekarang bagaimana cara mendeklarasikan integer? Prinsip dasarnya sama dengan kemarin. Kita gunakan var ikuti dengan x bertipe integer. Titik koma. Atau kalau kita di sini punya z, maka kita deklarasikan z bertipe integer. Karena kita punya a juga di sini, ini bisa dikatakan a bertipe integer. Bagaimana dengan z? Z ini bukan integer. Kenapa? Karena dia menampung bilangan pecahan. Maka kalau saudara mendeklarasikan Z sebagai integer, sementara nilainya adalah pecahan, ini akan timbul error. Kesalahan kode yang tidak dimengerti oleh mesin. Ingat, mesin itu adalah, komputer yang kita pakai adalah mesin. Smartphone yang kita adalah mesin. Mereka tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa ngomong dengan kita kalau tidak menggunakan bahasa yang mereka kuasai, mereka yang paham. Oleh sebab itu, karena integer ini adalah bulat positif, saudara deklarasikan integer maaf, y ya, sorry, y amin, y bukan z. Z ini y ini bertipe Anda deklarasikan dia bertipe integer, padahal nilai adalah pecahan, maka dia akan error. Terjadi akan error. Oke, untuk lebih jelas memahami tentang variabel integer, how to declare it sudah dipelajari, how to use it kita akan buat project baru sekarang. Kita akan demo. Akan demo. Ya. Masuk ke sorry. Oke, kita buka DLT-nya. Run. Yes. Oke, kita tunggu.
Hello. Oke. Lagi loading. Oke, good. We have the splash screen. Ada splash screen yang sedang di load oleh IDE Delphi. Oke, sudah terbuka IDE Delphi-nya. Nah, sekarang kita akan buat project baru untuk memahami variabel integer. Apa kasus yang akan kita bangun? Kasusnya adalah kasus untuk hari ini adalah menjumlahkan dua bilangan bulat sembarang. Ini kasusnya. Contoh, ketika kita belajar matematik di SD ada istilah X sama dengan 1 plus 2. Berapa X? Nah, ini adalah menjumlahkan dua bilangan. Bilangan pertama 1, bilangan kedua 2. 1 dan 2 dijumlahkan, ketemulah X sama dengan 3. Nah, ini bahasa matematik kita ketika di SD, SMP, atau SMA. Atau perguruan tinggi pun sama. Tapi ketika kita menerjemahkan ini ke dalam bahasa coding, bahasa mesin, tidak mentah-mentah seperti ini. Kita harus mendeklarasikan variabel untuk bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian hasil penjumlahannya kita simpan di variabel tertentu, misalnya X ini. Oke. Nah, untuk memahami tentang konsep ini yang saya sorot ini, kita akan buat project seperti ini. Desainnya misalkan seperti ini. Kita akan buat desain untuk keperluan pembelajaran sekarang. Saya akan sarankan di sini. Silakan saya buat ini header, ini footer, kemudian di sini X, di sini Y, di sini adalah oke. Di sini adalah hasil. Nah, ini adalah oke. Coba lihat contoh. Kita akan desain seperti ini untuk pembelajaran kita hari ini. Di sini ada form, header, ada footer, di sini ada label, nilai teksnya adalah X, kemudian saya edit, ini adalah label Y, ini edit 2, ini ada tombol, dan hasilnya disimpan di sini. Clear ya? Mudah-mudahan clear. Oke, ini rancangan kita untuk pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan coba coding desain ini ke dalam project kita. Oke, kita masuk ke file, new, multi-device. Kita pilih header kita, kemudian klik OK. Nah, Anda di bawah halaman select directory, kita ambil directory KR-PJJ. Kali ini pertemuan 2, kita buat pertemuan 2, create new folder. Pertemuan 3 pertemuan 3. Kemudian tekan enter. Kemudian sudah terbuka folder pertemuan 3, kita klik select folder. Nah, setelah muncul seperti ini, langkah pertama adalah memastikan platform yang akan digunakan adalah Windows 3.2. Saat ini defaultnya adalah Android 3.2. Ini kita ganti dengan Windows 3.2. Selanjutnya adalah ini project kita yang sudah muncul. Tadi desain kita adalah seperti ini. Saya ulangi, ini desain kita adalah di sini ada header, di sini ada footer, di sini ada label X, edit, label Y, edit, oke. Di sini hasil. Jadi kalau dijumlahkan X dan Y, hasilnya adalah ketemu di sini. Ini edit untuk menampung bilangan X, ini edit kedua untuk menampung bilangan Y. Ketika ada nilai X dan Y diisi oleh pengguna dan diklik tombol OK, maka hasil penjumlahan muncul di label hasil. Clear ya? Oke, kita akan desain. Yang pertama adalah kita masuk ke objek ke jendela palette, ketikkan situ label.
Sudah tersorot label, kemudian enter. Kita setting objek label ini. Yang pertama adalah property align. Setting property align ke top. Kemudian setting pula perataannya ke property text setting, horizontal line, setting ke center. Kemudian ganti pula property textnya, atau sifat teksnya yang asalnya label 1 ganti dengan bilangan X. Nah, sudah sesuai rencana kita. X sini. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke objek kedua, yaitu objek edit. Masuk ke sebuah palette, ketikkan edit, enter. Kemudian setting langsung. Ini adalah top. Kemudian text yang kita ganti, text prompt-nya kita masukkan input bilangan X, bilangan pertama. Oke, bilangan pertama untuk X. Nah, posisikan teksnya itu di tengah. Ambil center. Ingat, text prompt adalah properties milik objek label, milik objek edit maksud saya, untuk keperluan hint, petunjuk pada pengguna aplikasi. Oke, sudah. Desain kita sudah sesuai. Ini desain edit kita, label X, edit 1. Nah, saat ini kita baru punya label objek label, objek edit. Oke, kita rancang lagi. Masukkan objek label, kemudian property line kita ganti ke top, kemudian property textnya kita ganti dengan bilangan Y, kemudian centerkan dia, horizontal line masuk ke center, kemudian selesai. Nah, sorotlah objek form untuk ambil objek berikutnya. Lihat di sini, X sudah, edit sudah, Y sudah. Sekarang tinggal objek edit yang kedua, ada untuk keperluan input data Y. Maka masukkan edit, enter, top, kemudian setting property text prompt-nya adalah input bilangan kedua Y. Oke, posisikan di tengah, line, center. C, it works. Nah, selanjutnya adalah objek button. Sorot objek form terlebih dahulu, masuk ke access block, button, enter. Align-nya kita ganti ke top, kemudian height-nya, height boleh dirubah, misalnya ke 45. Kemudian teksnya kita ganti dengan OK. 7 lah kan ya, sorry, home. Oke, ya, coba oke saja. Oke, nah, oke, kemudian sudah. Lihat di sini ada X edit 1, Y edit 2, tombol. Oke, label 3 untuk hasil belum kita desain, belum kita simpan di objek form, maka kita ambil sekarang. Maka kita masuk ke sysbox. Ingat, karena label hasil itu milik form, maka form ini harus aktif. Masuk ke sysbox, ketikkan label. Nah, label 3 ini untuk keperluan menampung hasil penjumlahan. Kita simpan dia di client, artinya area sini, client, area tersisa. Kemudian tulisannya kita buat dengan hasil jumlah. Kemudian horizontalnya kita buat center supaya di tengah-tengah. Kemudian fontnya kita buat besar, misalnya 48. Kemudian stylenya kita buat bold. Kemudian font colornya kita buat misalnya
which one? Correct. Was this for the example. Nah, kalau sudah kita rancang seperti ini, kita akan lihat seperti apa ini desain kita, how di running. Ya, kita tes. So, here it is. Inilah tampilan aplikasi kita ketika di running. Di sini ada bilang yang input. Ini sama. Oke. Nah, ceritanya adalah kalau saya memasukkan bilangan X dengan 4, bilangan Y dengan 5, saya klik OK. Ini menjumlahkan. Maka 4 tambah 5 adalah 9. Jadi di sini harusnya muncul angka 9. Nah, bagaimana mengatasi kasus ini? Dengan teknik coding atau istilahnya adalah algoritma, kita akan bahas hari ini. Oke, kita close, kita masuk ke codingan. Namun sebelum masuk codingan, kita akan ganti beberapa nama variabel yang ada di materi ini. Pertama adalah variabel button. Kita ganti nama variabel button 1 dengan nama variabel btn. Oke, masuk ke property name, ketikkan btn. Oke. Sini berubah bagian oke. Edit 1 kita ganti dengan edit x. Kemudian edit 2 dengan edit y. Ingat, penamaan variabel ada aturan main, tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali angka di depan, tidak boleh ada karakter khusus. Nah, edit adalah prefix dari edit, edit y adalah prefix dari edit juga. Ini adalah convention apa sih istilah itu, kesepakatan saja lah, konvensi saja. Anda bisa menggunakan variabel yang bebas ini selama syarat penamaan variabel terpenuhi. Oke, kita sudah punya variabel edtx, edty, button. Oke, selanjutnya adalah label hasil. Label hasil adalah label 3. Nah, ini kita buat variabel, nama variabel yang lebih informatif, yaitu dengan nama lbl hasil. Nah, kita lihat lbl hasil lebih informatif dibanding lbl 3, label 3 tadi. Sekarang gimana dengan label 1? Label 2, apakah harus diganti nama variabel? Boleh ya, boleh tidak. Kenapa boleh ya, boleh tidak? Kalau memang variabel label 1 dan label akan dilakukan manipulasi atau bisa lebih informatif, ya sah. Tapi karena nilai dari variabel label 1 dan label 2 selalu tetap saat aplikasi di running, kenapa harus diganti? Itu alasannya kenapa kita tidak akan ganti nama variabel dari label 1 dan label 2. Sementara label 3 diganti label hasil, karena ini lebih informatif. Oke. Untuk menyelesaikan kasus yang sekarang, menjumlahkan dua bilangan X dan bilangan Y, maka kita akan bawa pada algoritma. Saya akan bawa saudara pada ranah algoritma. Apa itu algoritma? Di pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan, algoritma adalah bahasa resminya bisa Anda lihat di Wikipedia, tapi sederhananya gini. Algoritma adalah langkah logis to solve problem. Jadi langkahnya logis untuk menyelesaikan masalah. Karena dia ada angka, berarti ada tahapan-tahapannya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, khususnya. Nah, karena tahapan itu harus logis, maka konsekuensinya solusinya terpenuhi. Solusinya dapat. Masalahnya bisa diatasi. Sekarang, untuk kasus yang sekarang, menjumlahkan dua bilangan. Kasus sekarang, menjumlahkan dua bilangan sembarang, itu bagaimana? Nah, gitu kan? Nah, solusinya kita buat algoritma untuk kasus ini. Tahap pertama adalah, ingat di sini ada X dan Y. X dan Y. Kemudian hasilnya disimpan di label hasil. Oke, label hasil akan saya simpan di dan Z. Jadi kita akan punya variabel X untuk menampung inputan yang diinput user di sini. Kemudian variabel Y untuk menampung inputan yang diinput di edty, dan variabel Z untuk menampung hasil yang disimpan di label hasil. Variabel
3 ini kita create sesuai kasus yang kita punya. Sekarang gimana? Langkah berikutnya kita lakukan tahap-tahapan. Tahap pertama, input X. Tahap kedua, input Y. Nah, input X, input Y itu adalah nilai yang harus diinputkan dari keyboard untuk variabel X. Input Y adalah nilai yang harus diinputkan dari keyboard untuk variabel Y. Ini variabel Y. Nah, ketika X sudah punya nilai, Y sudah punya nilai, maka kita jumlahkan X dan Y. Tahap 3. Nah, X plus Y disimpan di Z. Atau dalam bahasa informatikanya, ini adalah Z diberi nilai X plus Y. X plus Y dijumlahkan, hasil penjumlahannya simpan di Z. Jadi Z diberi nilai penjumlahan X dan Y. Kemudian tahap keempat adalah tampilkan Z, atau bisa juga menggunakan out Z. Nah, sehingga ketika kita melihat algoritma ini, algoritma menjumlahkan dua bilangan sembarang ini, yaitu pertama adalah input X, kedua input Y. Setelah X dan Y punya nilai yang diinputkan dari keyboard, dijumlahkan dengan operator plus, hasil penjumlahannya simpan di Z, kemudian tampilkan nilai penjumlahan yaitu Z. Inilah algoritma untuk menjumlahkan dua bilangan sembarang. Tahapannya logis. Yang pertama adalah harus input X. Beres input X, masuk ke input Y. Beres inputnya, jumlahkan X dan Y, simpan di variabel Z. Kemudian hasil penjumlahannya yang ada di Z ditampilkan ke layar. Jelas tahapannya adalah logis. Sekarang kalau tahap misalkan tahap 4 diputar ke tahap pertama. Jadi yang 4 ini disimpan ke 1 di sini. Yang 1 dipindahkan ke 4. Jadi seperti ini misalkan. Oke, sendok. Copy. Jadi tahap 4 adalah output out Z. Kemudian tahap keempat ini adalah adalah ini. Nah, ini adalah contoh algoritma yang tidak logis. Kenapa? Tiba-tiba muncul out Z, dapat dari mana out Z? Kan Z itu adalah penjumlahan dari X dan Y, kok tiba-tiba keluar nilai Z? Nah, ini tidak logis. Konsekuensinya kalau algoritma ini nggak logis, apa yang terjadi? Masalah tidak tersolusikan, masalah tidak teratasi. Jadi algoritma ini adalah algoritma yang salah. Maka saya hapus. Ini adalah algoritma yang benar. Nah, setelah algoritma ini benar, kita akan coba translate algoritma ini ke dalam bahasa coding. Kita mulai. Di mana menyimpan algoritma ini? Tadi lihat kasusnya. Kalau saya running aplikasi ini, kemudian saya input sembarang data di X, saya klik tombol OK, jumlahnya keluar di sini. Jadi algoritma ini harus disimpan di mana? Disimpan di tombol klik. Nah, sekarang bagaimana mentranslate algoritma ini ke dalam bahasa coding yang kita pelajari. Oke, kita close. Kemudian kita masuk ke objek button OK. Double klik di sini boleh, atau Anda masuk ke event, kemudian klik, double klik di sini boleh. Jadi tekniknya boleh Anda sorot objek ini, double klik di sini, atau Anda bisa masuk ke event, double klik di sini. Sah. Sekarang kita lihat di sini ada pernyataan prosedur t header footer form dot button OK, klik
sender. Ini tidak akan saya jelaskan lebih detail karena ini kajian informatika. Saya akan cukup jelaskan di sini tentang button OK Click. Apa maknanya? Button OK Click artinya objek button ketika diklik. Kita lihat ya. Ketika diklik tuh ini. Klik. Nah, ini klik. Ya. Oke, saya balik ke design. Saya double klik di sini. Nah, itulah button OK. Artinya adalah metode klik milik objek button OK. Oke. Sekarang algoritma ini yang saya blok akan kita konversi ke dalam bahasa codingan di sini. X adalah variabel, Y adalah variabel. Berarti ini harus dideklarasikan. Caranya gimana? Simpan di sini, enter, var X, Y bertipe integer. Kenapa integer? Karena X dan Y menampung bilangan bulat positif atau negatif. Nah, ini kan baru variabel X dan Y. Lalu gimana dengan variabel Z-nya nih? Z. Karena Z juga adalah positif negatif, bisa menyimpan positif, maka simpan pula Z di sini. Z. Bertipe integer. Teknik ini, teknik deklarasi seperti ini, bisa juga dideklarasikan dengan var X bertipe integer, kemudian Y bertipe integer, atau Z bertipe integer. Boleh Anda deklarasikan dengan teknik seperti ini. Boleh juga dengan teknik, terserah mana yang Anda rasa nyaman buat saudara. Oke, kita akan gunakan teknik yang ini misalkan. Maka ini saya matikan. Di sini ada simbol backslash 2 kali, ini menyatakan kode ini dimatikan, di comment. Jadi dia bersifat komentar saja. Oke, ini akan saya hapus, saya buang. Nah, kita gunakan teknik yang seperti ini. Nah, dapat nih. Atau Anda buat seperti ini boleh. Nah, boleh. Boleh juga Anda buat seperti ini. var X. Nah, berarti kita punya 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. X untuk menampung bilangan pertama, Y menampung bilangan kedua, Z menampung hasil penjumlahan. Nah, sekarang ingat di pertemuan sebelumnya saya bilang fungsi variabel adalah menampung nilai. Kita punya variabel X, berarti X punya nilai. Y juga harus punya nilai, Z pun harus punya nilai. Nah, sekarang pertanyaan, X dapat dari mana? Y dapat dari mana? Z dapat dari mana? X diinput dari keyboard, berarti ini dapat dari keyboard. Y dari keyboard. Z dapat dari X dan Y. Clear ya? Oke, kita masuk sekarang ke sini. Di blok begin ketikkan X. Nah, sekarang kenapa saya mengetik X? Kenapa saya mengetik X? Karena X dideklarasikan di sini kan. Saya tidak boleh mengisi X2. Kenapa? Karena X2 tidak dideklarasikan di variabel yang ada di atas ini. Maka X kita ambil karena kita deklarasikan X di sini. Sekarang X harus diberi nilai. Nah, ini pemberian nilai. Pertanyaannya, nilainya apa? Kita akan lihat di sini. Di desain. Oke. X, input X adalah untuk keperluan yang sini. Oke, ini nama variabelnya apa? Kita lihat edtx. Berarti di sini edtx. Nah, karena edtx itu adalah objek, edtx ini adalah objek, ini adalah objek, saya bilang di pertemuan sebelumnya, setiap objek punya sifat dan punya metode. Nah, sekarang untuk memanggil sifat dan metodenya, gunakan simbol titik. Maka kita berikan di sini adalah titik. Muncul sifat-sifatnya sekarang. Nah, sifat apa yang cocok untuk kasus kita sekarang adalah sifat teks. Muncul sini teks bertipe string. Saya ulangi, teks, sifat teks milik objek edtx bertipe string. Nah, berarti ketika saudara memberikan x diberi edtx, algoritma ini adalah translate dari ini. Jadi algoritma ini adalah translatannya ini.
Saya pasang dulu printer. Nah, algoritma input X itu translatannya adalah ini dalam bahasa coding DLP. Jadi input X itu adalah X diberi oleh edtx titik text. Clear ya? Nah, sekarang masuk ke algoritma kedua, input Y. Nah, Y berarti di sini saya katakan Y. Katanya apa isi tanda tanya ini? Isinya adalah karena Y itu untuk menampung inputan kedua, yaitu di sini objek edty, berarti Y diberi nilai edty. Karena objek edty itu adalah, karena edty ini adalah objek, maka sifat dari objek itu harus dipanggil titik text. Nah, inilah translatean dari algoritma ini. Jadi input Y itu translatannya adalah ini. Input Y translatannya adalah ini dalam bahasa coding, dalam bahasa mesin. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga ini. Z diberi nilai X plus Y, maka Z diberi nilai X plus Y. Nah, translatean dari algoritma ini, bahasa codingnya adalah ini. Clear ya? Sekarang output Z, ini output Z itu seperti apa? Maka kita punya variabel objek label hasil. Label hasil ini digunakan untuk menampung Z. Maka kita gunakan di sini adalah label hasil diberi nilai Z. Nah, permasalahannya sekarang label hasil ini objek atau bukan? Kita lihat di sini. Label hasil ini objek atau bukan? Objek. Karena dia objek, maka sifat dari objek itu dipanggil. Ini sudah belum punya sifat di sini. Maka kita ambil sifatnya titik text. Nah, dengan algoritma seperti ini, maka secara logika ini sudah tercover. Input X, ini algoritmanya input X. Input Y, ini codingannya. Z diberi nilai X plus Y, ini codingannya. Kemudian output Z, ini codingannya. Logis. Nah, sekarang permasalahan kalau udah logis, kita tes apakah bisa dieksekusi, apakah bisa mesin memahami algoritma ini. Kita tes aja sekarang. Kita running. Pasti error nih. Error. Errornya ada 4. Kenapa error? Kita akan lihat. Klik tombol OK. Muncul sinyal merah menyatakan tahap 1 ini input X yang ditranslate ke dalam bahasa codingan ini itu error. Errornya apa di sini? Ini error, petunjuk errornya nih. Incompatible types integer and string. Tipe data tidak matching antara integer dan string. Sekarang masalah integer punya siapa, ini merujuk ke mana? Integer ini merujuk ke X. Kenapa X? Karena X dideklarasikan integer. String merujuk ke mana? String merujuk ke edtx titik text. Ini string. Kucing sama anjing tidak bisa kawin karena jenisnya beda. Nah, sekarang supaya jenisnya itu sama, bisa dieksekusi, maka salah satu harus dikonversi ke jenis yang sama. Sekarang apa yang harus dikonversi? Karena X ini menampung nilai dari sini, maka inilah objek ini yang harus dikonversi. Pakai fungsi apa konversinya? Menggunakan fungsi yang sudah dimiliki DLP, yaitu string to integer. Nah, lihat di situ ketika saya ketikkan ya. Ketika saya ketikkan string to integer kurung muka, lihat tuh ada parameter konstanta S bertipe string, berarti parameternya harus bertipe string, kurung tutup, selesai.
Inilah cara mengkonversi dari tipe data string ke integer. Jadi str to int adalah fungsi di dalam bahasa PHP untuk mengkonversi data dari tipe data string ke tipe data integer. Sekarang kalau ini sudah matching nih, sudah satu jenis, x-nya integer, dari sini integer, kemudian edit x-nya sekarang dengan fungsi ini menjadi integer. Sekarang kita run. Masih error 3 dari 4 ke 3, berarti ada yang sudah diperbaiki. Kita klik tombol lagi. Bergeser sekarang posisi errornya di posisi baris ke-42. Tadi baris ini error, sekarang baris ini tidak ada masalah, ini yang error. Lihat petunjuk errornya ada di bawah sini. Incompatible type integer and string. Sama, masalahnya sama, berarti solusinya sama. Integer, tulisan tipe integer ini merujuk pada y, karena y dideklarasikan sebagai integer. String itu merujuk pada objek edt_text. Tadi saya bilang kucing sama anjing tidak bisa kawin. Ini masalahnya sama dengan masalah semua, yaitu tipe data yang tidak matching. Solusinya mana? Maka solusinya sama dengan yang sebelumnya. Tambahkan saja di sini fungsi string to integer, buka, kemudian tutup. Selesai. Kalau sudah, kita coba compile lagi. Masih error. Ternyata 2. Dari 4 berkurang 3 kurang 2. Berarti solusi yang ke masalah semua sudah selesai. Kita lihat masalahnya di mana? Nah, di sini masalah. Masalahnya muncul di baris 44. Label hasil teks dibagi dengan Z, ternyata error. Errornya apa sekarang? Incompatible string and. Nah, dibalik sekarang. Ternyata sekarang masalahnya adalah tidak matching string dan integer. Sebelumnya adalah integer dan string. Sekarang string dan integer. String merujuk pada label hasil teks, integer merujuk pada Z. Solusinya gimana? Dikonversilah. Apa yang dikonversi? Variabel Z, integer to string. Nah, lihat. Integer to string itu parameternya adalah integer atau int64. Tipe data integer. Nah, sekarang Z sudah bertipe string. Kita coba compile. That's it. No error. Good job. Kita coba tes sekarang. Kasih sembarang dari sini. 5. Nah, klik. That's it. 5, 6, 11. Ketemu 11. Berarti algoritma ini, translatean codingnya adalah ini. Jadi algoritma ini yang saya blok, translatean codingnya adalah ini. Clear? Mudah-mudahan clear. Oke. Kita coba ganti dengan 45, 51. Ini kita ganti dengan 69. Oke, kita masukkan di sini misalkan say for the example 10, misalnya min 2, klik 8. Oke. Ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan di sini kita kasih min 2,5. Ini pasti error. Min 2 is not a valid integer value. Lihat sini errornya. Min 2,5 is not a valid integer value. Jadi nilai min 2,5 bukanlah nilai value integer yang valid. Kenapa? Karena integer itu menambung bilangan bulat positif atau negatif. Oke, ini kasus sederhana, kasus contoh aja. Ini kita break. Kemudian ini masuk ke source code, jadi jangan kita ketik karena ini bukan kajian sederhana, ini kajian informatika. Close saja. Kemudian klik tombol program resetnya. Ya. Kemudian kita masuk ke mode coding. Kalau ada masuk ke desain, masuk ke desain. Nah, di situ. Nah, berarti sekarang algoritma yang kita punya ini sudah bisa menyelesaikan masalah menjumlahkan dua bilangan sembarang. Selesai. Oke, sebelum kita akhiri tutup materi untuk hari ini, saya akan review. Pertama adalah tentang integer. Ingat, variabel integer itu variabel yang menampung bilangan bulat positif negatif. Kemudian bagaimana cara deklarasi variabel integer? Hampir sama, pada dasarnya sama dengan yang kemarin, yaitu nama variabelnya var, nama variabel, titik 2, tipe datanya, titik koma. Kemudian di sini ada assignment, pemberian nilai.
X diberi nilai EDTX titik teks, Y diberi nilai EDTY titik teks, Z diberi nilai Ctrl Z, X plus Y. Label hasil titik teks diberi nilai Z. Nah, operator penjumlahan adalah plus. Jadi untuk operator penjumlahan itu adalah plus. Operator penjumlahan adalah plus. Gimana dengan pengurangan? Operator pengurangan adalah min. Operator perkalian adalah bin. Mana bintang? This one bintang. Operator pembagian adalah backslash. Nah, inilah operator yang ada di dalam bahasa coding apapun. Jadi plus penjumlahan, minus kurang, kali itu adalah bintang, bagi itulah backslash. Ini untuk pecahan, ini akan dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, itulah materi kita untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita simpan dulu project kita. Header footer ini kita ganti dengan masuk dengan nama yang lebih informatif. Caranya adalah masuk ke file, save project as, kemudian ketikkan di situ adalah P pertemuan 3, kemudian unitnya header footer template kita ganti dengan save as U pertemuan 3, kemudian nama kelasnya header footer form ini kita ganti. Caranya masuk ke design, sorot object form, ganti dari nama variabelnya header footer form dengan cara masuk name, ingat dengan properties. Jadi dari method event masuk ke properties, ketikan di sini adalah F itu singkat dari form pertemuan 3, kemudian save kita. Nah, sekarang sudah, kita coba tes 8 klik 13 itu klik. Kemudian ini sudah P itu project, U itu unit sudah, kemudian F pertemuan 3. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita running di sini judulnya masih header footer form, detailnya belum kita tipe, footernya belum kita masukkan. Oke, pertama kita ganti header captionnya, masuk ke sorot objek F pertemuan 3 atau form, masuk caption, ketikkan aplikasi pertemuan 3. Nah, kemudian save, kemudian kita akan mengganti detail yang ada di project ini, mengganti detail ini, kita close, kita masuk ke objek header. Oke, kita masuk ke header. Nah, detail ini milik objek header, maka kita sorot objek headernya, kita ambil property text, this one, text, this one, kita ganti dengan aplikasi menjumlahkan dua bilangan sembarang, atau aplikasi menjumlahkan dua bilangan sembarang. Oke, kemudian sudah kita save all, kemudian kita kasih footernya sekarang, footer. Ini footernya kita tambahkan kalimat atau teks, maka sorot objek footer, kemudian masuk ke search bar palette, ketikkan label, enter, kemudian setting nilainya label 3 nih, biarkan dia label 3, nama variabelnya nggak mau diganti boleh lah, jadi label footer, enter, label footer, kemudian kasih nilai teksnya dengan copyright 2020 bahan nama Anda masing-masing. Nah, supaya ini tercover semua kalimatnya, masuk ke property line, kemudian
supaya rada tengah tulisannya, masuk ke properti, text setting, ambil properti turunan host line, ganti dari leading ke center. See, it works at all. One, press. See, it works. Nah, sekarang gimana supaya ini tidak muncul? Oke, supaya tidak muncul tulisan ini, sorot objek ini, kemudian teksnya kita hilangkan, delete, tekan enter, kosong. Kita save all, kita run. Nah, tes sekarang masukkan 5, 7, see, it works, 12. Oke, itu materi kita untuk hari ini tentang variabel integer, yaitu variabel yang menampung bilangan bulat positif dan negatif. Untuk lebih tahu berapa jangkauan variabel integer, saudara bisa masuk ke main help, kemudian ke DP help, masuk ke main help, kemudian ketikkan di sini index itu integer. See, it works integer, double click, kemudian see sistem integer. Oke, ini jangkauannya. Baca sendirilah ya, berapa digit itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 digit. Nah, hitung sendirinya ya. Itu cara melihat jangkauan dari tipe data integer. Kemudian saya tes kembali. Ya, selesai. Ya, itulah materi kita untuk hari ini di pertemuan ketiga tentang variabel integer. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan saudara WA di 0821 998 atau email di ilmisyahira@gmail.com. gmail.outlook.com. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.